Untuk kesempatan malam hari ini temanya adalah akhlak seorang muslim yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujiman hafizahullah taala. Untuk waktu selanjutnya kita persilahkan kepada Ustadz Mujiman. Semoga tafadhol. Jamnya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat ingkang minulya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah masih anugerahkan kepada kita nikmat yang berlimpah, terutama nikmat iman dan Islam. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mohon maaf telat. Tadi sebelum kesini di Gamping, saya coba lewat jalan atas itu mana, yang di Selarong itu, ternyata ditutup, ada perbaikan jembatan. Akhirnya saya turun Selarong itu, sehingga tembus yang perumahan itu, mau masuk ke perumahan. Kemudian saya ke selatan, sampai di LP ditutup, saya naik lagi. Naik lagi, ya. Jadi dari atas sudah turun, terus ke selatan, loh kok ditutup juga, ada perbaikan jalan, naik lagi. Sehingga selatan Amaya itu ke selatan. Jadi sudah turun, naik lagi. Baik, alhamdulillah lancar. Dan di kesempatan ini kita lanjut pembahasan bab akhlak, dan kitabnya masih online ya, masih soft copy, belum pakai print out. Dan ini kemarin sudah kita muqaddimah 2 kali, maka kita sekarang masuk ke inti. Sebenarnya muqaddimahnya masih banyak, nanti saya khawatirnya kok tiap pertemuan muqaddimah terus gitu kan. Ini sebenarnya muqaddimahnya masih, tetapi kita akan masuk ke pembahasan hadis-hadis yang terkait dengan akhlak atau budi pekerti. Dan seperti kemarin sudah kita sepakati untuk pertemuan kita 2 kali itu akhlak, 2 kali itu fikih, imam madhab fikih 4 itu. Nah, perhitungan saya kemarin 2 kali libur. Nah, berarti sekarang akhlak lagi gitu kan. Nah, karena kemarin 2 kali akhlak, terus libur. Setelah itu kena PDHI, terus libur lagi. Nah, sehingga ini jadwalnya kalau sesuai ini akhlak. Sehingga setelah PDHI itu jadwalnya akhlak 2 kali, terus fikih 4 madhab 2 kali. Setelah PDHI akhlak lagi, begitu kan. Nah, hitungan saya seperti itu. Nah, dan kemarin saya tidak tahu, saya sempat ketika pukul 8 itu dihubungi Pak Sutikno, tapi saya sudah terlanjur ceramah. Nah,
jadi tidak saya angkat. Jadi saya ceramah di sebelah, di mana Baitul Muhtadin, sehingga kemarin sudah ceramah mau tak angkat ya enggak lah, enggak diangkat. Baik, saya juga sempat berpikir apa ustadznya enggak datang ya kok saya ditelepon itu kan. Ustadznya rawuh mboten kemarin? Oh mboten. Baik, kita lanjutkan tentang akhlak atau budi pekerti, dan banyak kesaksian bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki budi pekerti yang agung. Salah satunya adalah ada satu doa yang diucapkan oleh seorang badui. Dia saking kagumnya dengan akhlak Nabi, beliau berdoa seperti ini: Allahumma rahamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, dan jangan engkau rahmati bersama kami seorang pun. Nah, jadi dia mengatakan begitu. Kasusnya bagaimana? Ini kasus ketika ada badui yang pipis di masjid. Nah, ketika itu semua orang marah, semua orang dalam tanda kutip menegurnya, tetapi Nabi Muhammad membiarkannya dan memerintahkan para sahabat agar tidak mengganggu pipisnya. Maka pada saat itu orang ini kemudian merasa tidak nyaman dengan orang-orang yang menegurnya dan merasa mendapatkan angin segar dari Nabi yang pada saat itu memberikan toleransi yang besar dan menganjurkan kepada sahabat untuk menyiram dengan air atau dengan satu ember air. Maka dia berdoa, mendoakan Nabi dan tidak mendoakan yang lain. Apa doanya tadi? Allahumma rahamni wa Muhammadan. Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan rahmati bersama kami seorang pun. Maksudnya yang lain tadi, yang negur tadi jangan dirahmati. Nah, ini doa seorang badui melihat bagaimana budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai doanya seperti itu. Yang lain juga ada yang menyatakan fabi abi wa umi, demi bapak dan ibuku yang menjadi tebusanmu. Ini bukan sumpah ya. Ini kebiasaan orang Arab ketika sesuatu itu penting. Ma ra'aitu mu'alliman, tidaklah aku melihat seorang pendidik yang hatinya yang sebelumnya dan sesudahnya. Jadi disebutkan di sini yang sebelum dan sesudahnya, yang lebih baik ahsanu ta'liman minhu, yang lebih baik dibandingkan pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini disifati tidaklah aku melihat seorang guru, seorang pendidik sebelumnya maupun sesudahnya yang lebih baik di dalam mendidik dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah di antara kesaksian-kesaksian orang yang mendapatkan, yang bertemu langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula orang yang pada saat itu ketika dia belum Islam, dia berkata, apa katanya? Wallahi maka na'alal ard, tidaklah di muka bumi ini ada wajah yang lebih aku benci min wajhika, dibandingkan wajahmu. Benci kepada Nabi. Ya, begitu mengetahui akhlak dan budi pekerti Nabi, maka dia mengatakan, tidak ada wajah yang lebih aku cintai dibandingkan dirimu. Nah, jadi karena budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu budi pekertinya dipuji oleh banyak orang, diakui lawan maupun kawan, diakui lawan maupun kawan. Bahkan ketika ada orang yang datang kepada beliau dan minta sesuatu, maka selama dia masih punya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih punya, maka orang yang minta itu akan diberi. Itu bentuk bagaimana kemurahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau tidak punya apa-apa. Jadi kalau ada orang nembung, selama masih punya, maka akan dikasih, akan diberi. Jangankan nembung,
Hanya modo itu apa? Aruh-aruh itu sudah dikasih. Misalnya saya dalam hal ini kalau di sini umpama saya bilang Pak Sutik jaketnya bagus. Nah, kalau Rasul copot mau, nah, kemudian dikasihkan. Ini betapa kemurahan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nampaknya untuk mencontoh yang seperti itu masih jauh panggang dari api. Nah, ada orang yang bilang ke saya misalnya, pecimu bagus, bagus ya, beli. Nah, kalau Rasul dulu tidak gitu, dicopot, dikasihkan. Jadi itu budi pekerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain, termasuk sikap beliau yang sangat pemaaf, bukan saja kepada sesama muslim, bahkan kepada orang kafir. Itu beliau bisa memaafkan. Masih ingat pernah kita sampaikan di sini dalam satu peperangan. Di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam istirahat di bawah pohon, pedangnya digantungkan, dan pada saat itu tiba-tiba ada pasukan musuh yang mengambil pedangnya dan menodongkan pedangnya kepada Nabi. Lalu Nabi menyebut lafaz Allah, musuh gemetar, pedangnya terjatuh. Pada saat itu musuh minta maaf. Kafir loh itu. Dimaafkan sama Nabi? Dimaafkan. Kira-kira kalau kita di posisi yang sama, apa yang kita lakukan? Padahal sudah mengancam nyawa kita. Itu adalah di antara contoh-contohnya. Baik, sekarang kita tidak akan baca muqaddimah lagi. Kita langsung masuk ke topik. Dan kita masuk untuk yang pertama, kita masuk pada bab al-adab. Ada babul adab. Di sini adabus syar'i, adab syariat, ma yata'allaku bimakarimil akhlak. Adab yang terkait dengan kemuliaan budi pekerti. Adab yang terkait dengan keindahan amal soleh. Artinya mayam baghilil insan ayaf aluh. Hendaknya kita manusia untuk ayaf alahu, untuk melakukannya. Jadi ini adalah adab, itu adalah sesuatu yang hendaknya kita menjalankannya. Wa ma yambaghi lahu ayat rukahu, dan sesuatu yang kita meninggalkannya. Ini yang disebut dengan adab. Waqad allafal ulama, dan para ulama sudah banyak menulis di dalam kitab adab ini. Jumlah kitabnya cukup banyak yang menjelaskan mengenai masalah adab. Contohnya adalah Al-Adabus Syar'iyyah, kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ini satu kitab yang bagus, yang ditulis oleh Imam Ibnu Muflih dengan beberapa jilid. Ada lagi kitab adab adalah kitab Mandhumatul Adab. Demikian pula ada kitab Syarah Al-Mandhumah, dan ini adalah kitab yang masyhur. Kemudian juga yang lainnya yang membahas bab ini, ada kitab yang terkenal yang ditulis oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari juga menulis kitab yang membahas bab adab, namanya Al-Adabul Mufrad. Ini kitab Adabul Mufrad. Ini juga membahas yang terkait dengan akhlak atau budi pekerti. Ini yang ditulis oleh Imam Bukhari. Qadarullah kita juga ada kajian tentang kitab Adabul Mufrad di PRM ini Sidomulyo tiap malam apa Mas Agus? Malam Kamis ya. Mas Agus lebih hafal dari saya. Ya. Baik, itu kita juga membahas kitab itu. Baik, untuk bab pertama ini hadisnya hadis yang masyhur. Sebenarnya meskipun bab ini tidak kita baca, insya Allah teman-teman sudah paham. Tetapi sebagai amanah ilmiah kita baca walaupun sekilas, tidak kita baca semua. Yang pertama adalah bab penjelasan hakul muslim alal muslim, kewajiban muslim satu kepada muslim yang lainnya. Hadis bab ini cukup banyak
ada yang menyebut khamsun 5, ada yang menyebut sittun 6, ada yang menyebut sab'un 7. Pada prinsipnya kewajiban sesama muslim yang 5, 6 atau 7 yang disebutkan oleh Nabi bukan bermaksud membatasi, tapi itu adalah metode pengajaran Nabi. Jadi di antara cara Nabi mengajarkan itu beliau membuat angka. Contohnya tadi misalnya Nabi mengatakan kewajiban sesama muslim ada 5, kewajiban sesama muslim ada 6. Itu bukan pelin-pelan, tetapi cara beliau mengajar. Maka Bapak Ibu juga kalau mengajarkan kepada murid-murid juga bisa membuat skema yang serupa. Misalnya adab apa, ada berapa, untuk apa? Agar mudah diingat. Sehingga seringkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan dosa besar kadang 3, kadang 4, kadang 5, kadang 7, kadang 9, sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka monggo Bapak Ibu, bagi kita yang kebagian kultum atau tausiah Ramadan misalnya, itu bisa dilihat waktunya juga. Waktunya tidak lama. Misalnya 7 dosa besar agak lama kan? Waktunya sebentar. 3 dosa besar, waktunya 5 menit. 2 dosa besar misalnya. Tetapi itu bukan pembatasan. Penyebutan itu hanya untuk metode pengajaran. Karena dosa besar tidak cuma 7, tidak cuma 9, ada banyak. Sebagaimana pula kewajiban sesama muslim itu jumlahnya banyak. Tetapi yang digabung oleh Nabi dalam satu hadis, pernah beliau menggabung 5, pernah menggabungkan 6, pernah menggabungkan 7 dan lain-lain. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim alal muslim sittun. Kewajiban muslim yang satu dengan yang lain itu ada 6. Pertama adalah ketika berjumpa dengannya, idza laqitahu fasallim alaih, maka ucapkanlah salam. Jadi di sini ketika berjumpa mengucapkan salam. Kalau dalam hadis yang lain raddus salam, menjawab salam. Maka mengucap salam dan menjawab salam ini sama-sama kewajiban sesama muslim meskipun hukumnya bukan wajib. Jadi disebut kewajiban di sini meskipun hukumnya bukan wajib. Kenapa bisa demikian? Nah, ini sifatnya adalah anjuran. Ya, mengucap salam ini sifatnya adalah anjuran. Nah, kalau menjawab salam juga belum tentu wajib, dilihat situasinya. Kalau ketemu 1 lawan 1 hukumnya wajib. Tapi kalau 1 lawan banyak, kalau sudah ada yang menjawab salah satu tidak lagi wajib, yang lain hanya anjuran. Maka seperti ini tadi ketika saya mengucapkan salam dan tidak semua menjawab salam, itu saya bahagia. Kenapa? Berarti sudah tahu hukumnya. Kalau hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika kita di acara manten misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang jawab kok cuma 5 atau 6 orang, itu jangan sakit hati. Berarti mereka sudah paham kalau hukumnya fardu kifayah. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang ngrungokke. Nah, kira-kira kemungkinan yang mana itu? Ya. Jadi karena memang hukumnya tidak wajib kalau sedang bersama-sama. Jadi yang pertama di sini disebutkan kalau berjumpa mengucapkan salam. Jadi Nabi menyebut kewajiban sama muslim karena innamal mu'minuna ikhwatun. Karena sama orang beriman itu bersaudara. Ukhuwah di dalam agama. Jadi persaudaraan itu di dalam agama. Ka'akhillahu fin nasab, seperti saudara dalam nasab. Jadi saudara dalam agama itu seperti saudara dalam nasab. Bal a'zam, bahkan lebih besar daripada saudara nasab. Ukhuwatul Islam
persaudaraan di dalam Islam a'dham min ukhuwatin nasab, itu lebih besar dibandingkan persaudaraan nasab. Jadi persaudaraan sama muslim itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan persaudaraan sesama nasab. Sama nasab itu sesama keturunan. Jadi masih lebih tinggi persaudaraan sesama muslim. Fal muslim lahu ala akhihil muslim hukuk, maka seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada kewajiban-kewajiban atau ada hak-hak, sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kita di dalam hadis ini. Maka salah satu yang perlu kita perhatikan yang utama itu adalah ukhuwah persaudaraan di dalam agama. Masih ingat bagaimana Nabi Nuh pernah ditegur oleh Allah ketika Nabi Nuh pada saat itu pernah berdoa, la tadar alal ar, jangan kau biarkan di muka bumi minal kafirina dayyaro, jangan kau biarkan seorang kafir pun hidup di muka bumi. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Doanya luar biasa nih. Jangan biarkan seorang kafir pun tinggal di muka bumi. Nah, ini doa Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh berdoa seperti itu? Karena wala yalidu illa fajirong kafaro. Karena tidak akan melahirkan generasi kecuali generasi yang durhaka dan kufur. Nah, kata Nabi Nuh. Maka minta orang kafir semua dibinasakan, kecuali beliau mengatakan pada saat itu tidak menyebutkan pengecualian, tapi disebutkan semua orang kafir. Maka pada saat itu termasuk istri dan anaknya binasa. Lalu kemudian Nabi Nuh bilang sama Allah, ya Allah, itu keluargaku. Nah, lalu Allah berfirman, innahu laisa min ahlik, anakmu bukan termasuk keluargamu. Nah, jadi Allah tegur Nabi Nuh, innahu laisa min ahlik, itu tidak termasuk keluargamu. Nah, padahal anaknya bukan? Anaknya. Kandung? Ya. Tapi karena kafir maka disebut innahu laisa min ahlik, tidak termasuk keluargamu. Nah, maksudnya bagaimana? Bahwa hubungan agama, hubungan keimanan itu nomor satu. Nah, hubungan keimanan itu nomor satu. Tetapi memang adab kita kepada keluarga kita yang beda agama tetap bergaul dengan baik. Sampai pun jika orang tua kita berbeda agama, perintahnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka di dunia dengan pergaulan yang baik. Itu perintahnya seperti itu. Tetapi konteksnya adalah ukhuwah di dalam agama itu nomor satu. Jadi yang utama dalam agama. Karena tanpa ikatan agama, meskipun anak itu tidak bisa mendapatkan harta waris ketika orang tua meninggal dunia. Maka yang utama apanya? Imannya. Meskipun dia anaknya, kalau tidak beriman dapat waris apa enggak? Tidak. Bapaknya kafir, anaknya muslim, dapat waris apa enggak anaknya? Tidak. Kenapa? Karena yang utama adalah hubungan agama, baru kemudian hubungan nasab. Maka disinilah disebutkan oleh penulis kitab ini bahwa ukhuwatul Islam a'dham min ukhuwatin nasab. Persaudaraan Islam itu lebih agung, lebih besar dibandingkan persaudaraan nasab. Maka penting kita untuk memperhatikan persaudaraan sesama muslim. Untuk yang pertama tadi, kalau berjumpa mengucapkan salam, ai yaqulus salamu alaikum, maknanya mengucapkan assalamu alaikum. Wa in zada wa qala wa rahmatullah fa ahsan. Kalau ditambah dan ditambah wa rahmatullah maka lebih baik. Wa in zada, dan jika ditambah lagi wa barakatuh fa ahsan wa ahsan, maka lebih baik dan lebih baik. Nah, kemudian menjawab yang serupa. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kemudian menjawab yang serupa. Maka di antara dua orang yang saling bertemu, di antara dua orang yang saling bertemu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka
yang lebih baik yang mana? Wa khairuhuma alladzi yabda bis salam. Yang paling baik adalah yang memulai mengucapkan salam. Jadi jika ada dua orang berjumpa, mana yang lebih baik? Maka yang lebih baik adalah yang mengucapkan salam. Maka di sini disebutkan memulai mengucapkan salam itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Dan menjawab salam satu ketemu satu itu hukumnya wajib. Jadi itu wajib itu kalau satu ketemu satu. Kalau ketemu banyak beda. Kemudian Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya ini syarahnya masih panjang. Dibaca enggak ya? Enggak usah ya. Kita percepat saja. Nah, tinggal 16 menit. Kita percepat saja. Yang kedua, idza ta'aka fa'ajibhu. Nah, kalau engkau diseru, diundang, dipanggil, maka jawablah. Idza ta'aka akhukal muslim. Jika saudaramu muslim mengundangmu ila walimatin, kepada jamuan makan, maka fa'ajibhu, hendaknya kita memenuhi undangannya. Au ta'aka ila ayyi syai'in laisa fi mahdhur, atau mengundang kita dalam sesuatu yang tidak dilarang, maka kita wajib untuk menghadirinya. Jadi wajib untuk menghadirinya. Illa, kecuali anna ijabatat da'wah, kecuali di dalam menjawab menghadiri undangan itu untuk walimatul urus, yang hukumnya di sini wajib. Jadi di sini untuk walimatul urus itu hukumnya wajib. Adapun menjawab undangan yang selain walimatul urus itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Jadi yang undangan yang wajib tadi adalah kalau walimatul urus. Nah, sementara kalau undangan yang lain itu hukumnya bukan wajib tapi mustahab. Mustahab itu dianjurkan atau sunnah. Jadi di sini bahwa menghadiri undangan yang wajib adalah undangan walimatul urus. Adapun undangan selain walimatul urus itu hukumnya sunnah. Undangan apa contohnya? Undangan bakmi. Nah, itu tidak wajib itu sunnah untuk hadir, mustahab. Ya, gimana? Oh, jadi wajib. Itu menghadirinya itu tidak wajib. Yang wajib kalau walimatul urus. Misalnya ada yang mau nikah, ini sudah nikah semua ini. Oh, Mas Agus ya. Lalu mengundang, maka kalau tidak ada halangan menghadiri hukumnya wajib. Tapi kalau diundang bakmi, hadirnya wajib apa tidak? Ya, boten. Itu mustahab, dianjurkan. Ya. Gimana? Kalau nyumbangnya wajib enggak? Gimana? Nyumbangnya wajib enggak lewat urus? Oh ya, yang walimatul urus nyumbangnya wajib enggak? Tidak. Nyumbang itu bagian dari tradisi, uruf. Jadi nyumbang itu bagian dari tradisi uruf. Jadi aslinya walimah itu datang makan-makan pulang. Aslinya itu. Adapun di luar itu uruf. Ada acara 3 hari 3 malam itu uruf. Sampai 1 minggu itu uruf. Ada acara bandeman, tonjokan itu uruf. Apa meneh? Selain bandeman, tonjokan, ya, boyongan itu uruf semua. Jadi yang di bagian dari syariat itu yang walimah. Adapun acara-acara uruf itu ada uruf yang selaras dengan syariah, ada